pagelaran mini drama oleh siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Ummu Sabri Kendari. Penanggung jawab Fajri Ishak SPDI MED. Penata suara dan musik Juliawanti Abu Yasid MPD. Ide cerita Tia Sandayani Jamal MPD. Penata peran dan gerak Mauludin Hamid SPD dan Nur Laila Wahyuni SS. Penata kostum dan properti Divisi Hiburan MI Pesri Kendari. Selamat menyaksikan. Sebuah kamar sederhana di bawah cahaya lampu yang temaram, seorang anak duduk memeluk mimpinya. Namun malam itu mimpinya terasa rapuh. Apa? Guru dilaporkan? Guru diperiksa? Guru dipenjara? Kenapa jadi guru sekarang terasa sangat menakutkan? Padahal sejak kecil aku ingin berdiri di depan kelas, mengajar, membimbing, menjadi cahaya. Aku hanya ingin menjadi guru. Tapi kenapa jalannya terasa begitu berat? Ketakutan perlahan masuk ke dalam hatinya. Bukan karena ia tak mampu, tetapi karena dunia seolah tak lagi ramah bagi seorang pendidik. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, lalu pintu kamar Alia terbuka. Ibu datang menghampiri Alia. Nak, kenapa belum tidur? Bu, aku takut bermimpi terlalu tinggi. Aku ingin jadi guru, tapi aku takut salah. Takut niat baikku dianggap menyakiti. Nak, dunia memang berubah. Teknologi berkembang. Manusia semakin sensitif. Tapi satu hal yang tidak berubah, hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Jangan biarkan ketakutan membunuh panggilan hatimu. Benarkah seperti itu, Bu? Apakah tidak semenakutkan yang ada di pikiran Alia, Bu? Benar, sekarang Alia tidur dulu ya. Teruslah bermimpi dan jangan merisaukan hal-hal yang aneh. Mentari menampakkan cahayanya. Suasana ramai menghiasi ruangan yang menjadi tempat mimpi itu akan diwujudkan. Ya, Alia sudah berada di dalam kelas dan sudah siap untuk menerima materi hari ini yang akan diberikan oleh gurunya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem tubuh manusia. Jadi, tubuh manusia itu terdiri dari banyak sistem yang bekerja sama secara terpadu untuk mempertahankan fungsi hidup seperti sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem saraf, dan lain sebagainya. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, segumpal darah, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, oleh karena itu, kita harus tetap menjaga adab dan mengedepankan sopan santun. Karena itu adalah kunci keberkahan ilmu ya.
Jadi, walaupun teknologi saat ini sangat berkembang pesat, namun adab harus tetap nomor satu. Tiba-tiba suara hening. Alia mengangkat tangan dan bertanya. Silahkan Alia, ingin bertanya apa? Sekarang ada AI, ada kelas online, semua serba digital. Kalau begitu, apa guru masih dibutuhkan nanti? Ya Alia, guru tetap dibutuhkan karena teknologi memberi informasi, tapi tidak memberi keteladanan. Internet menjawab soal, tapi tidak memeluk anak yang rapuh. Adab tidak lahir dari layar, tapi adab tumbuh dari hati yang tulus. Bagaimana? Sudah paham Alia? Iya, Miss. Alia paham. Okay, students. Last week, Miss Maya gave you homework to make picture about circulatory system. So now, please collect your homework in my table. Okay, siapa yang belum mengerjakan tugas? Saya, Bu. Dina, ini sudah yang ketiga kalinya kamu tidak mengumpulkan tugas. Sekarang, silahkan ke perpustakaan, bantu rapikan buku-buku yang terhambur. Sebuah tindakan sederhana, namun menjadi awal dari badai yang tak terduga. Saat Dina tiba di rumah, Kamu kenapa, Nak? Tadi aku dihukum di kelas. Aku disuruh ke perpustakaan bantu merapikan buku-buku yang terhambur. Aku capek, Ayah. Apa? Aduh, bagaimana ini? Aturan seperti apa ini? Siapa nama guru yang menghukum itu? Miss Maya, ya. Besok ayah akan ke sekolah untuk bertemu guru itu. Sekarang kamu jangan menangis lagi ya. keesokan harinya, ayah Dina pergi ke sekolah untuk menemui Miss Maya. Bu Maya juga mendapatkan info bahwa dia diminta untuk ke ruangan kepala sekolah. Perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam hatinya. Dia bertanya, apakah saya membuat masalah? tepat di dalam ruangan kepala sekolah sudah duduk dua orang pria. Ya, itulah kepala sekolah kami dan ayah Dina. Bukankah itu ayah Dina? Ada apa ya dia kemari? Saat Bu Maya ingin menyapa, tiba-tiba Pak Dedi berdiri membentak Bu Maya dengan nada yang emosional. Saya tidak terima anak saya dihukum ke perpus. Itu membuat dia mengeluh capek. Kalau dia sakit, bagaimana? Apakah ibu akan bertanggung jawab? Pak, saya hanya ingin mendidik karena dia tidak mengerjakan tugas 3 kali berturut-turut. Saya tidak memukul, saya hanya meminta dia ke perpustakaan agar dia bisa belajar untuk bertanggung jawab. Tetap saja itu hukuman yang tidak pantas untuk anak saya. Saya tidak terima anak saya diperlakukan seperti ini. Saya akan laporkan hal ini ke polisi. Satu kalimat itu membuat dunia terasa runtuh bagi seorang guru. Kerumunan itu satu persatu hilang.
bergerak menuju ke kantor polisi. Namun, tidak hanya Miss Maya yang dibawa ke kantor polisi. Kepala sekolah dan seorang siswa bernama Alia pun ikut ke sana sebagai saksi dari kejadian itu. Sesampainya di kantor polisi, Pak Dedi segera menuju ke meja salah satu polisi tempat pengajuan laporan. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin melaporkan guru ini karena sudah melakukan tindakan tidak benar di sekolah. Tenang dulu ya, Pak. Tenang dulu ya, Pak. Boleh diceritakan kronologinya seperti apa? Guru itu menghukum anak saya. Anak saya pulang menangis. Baik, sabar ya, Pak. Segera kami akan mengambil tindakan mengenai masalah ini. Kami siap memberikan klarifikasi. Tidak ada kekerasan fisik. Hal itu merupakan bentuk pembinaan disiplin terhadap siswa. Kami akan menindaklanjuti hal ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Semua pihak akan dimintai keterangan. Saya hanya ingin murid saya bertanggung jawab, bukan ingin nyakiti. Baik, cukup pertemuan untuk hari ini. Besok kasus ini akan dilanjutkan. Kami perlu melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Aku menjadi guru bukan untuk menyakiti. Aku hanya ingin mereka bertanggung jawab. Ya Allah, jadikanlah aku guru yang bijaksana, yang lembut dalam berkata, yang sabar dalam mendidik. Jadi, beginikah jadi guru? Ingin mendidik, tapi berakhir di kantor polisi. Ingin menanam disiplin, tapi dianggap menyakiti. Kalau begitu, bagaimana dengan cita-citaku? Aku ingin jadi guru, tapi apakah aku sanggup menghadapi ini? Bagaimana kalau suatu hari aku juga dilaporkan? Bagaimana kalau orang tua murid tidak percaya? Bagaimana kalau niat baikku disalahartikan? Alia, kamu kenapa, Nak? Miss, saya takut. Tadi saya dengar semuanya. Saya jadi ragu ingin jadi guru. Takut itu manusiawi, tapi jangan biarkan takut mengalahkan niat baikmu. Tapi Miss, sekarang zaman sudah berbeda. Guru sedikit salah bisa viral, sedikit salah bisa juga dilaporkan. Benar, dunia berubah, teknologi berkembang, tapi satu hal tidak berubah. Mengajar bukan hanya soal aturan, mengajar adalah soal hati. Teknologi bisa memberi informasi, tapi tidak bisa menggantikan sentuhan adab. Setelah beberapa hari kemudian, terjadi pertemuan kembali. Setelah kami klarifikasi, tidak ditemukan unsur kekerasan. Ini murni pembinaan kepada anak-anak. Kami sarankan diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.
Mungkin saya yang terlalu emosi. Saya hanya takut anak saya tertekan dan tidak ingin lagi kembali bersekolah. Saya juga takut, Pak. Saya takut anak-anak kehilangan arah. Maafkan saya ya, Bu. Saya yang terlalu emosional. Saya juga minta maaf, Pak. Mari kita bersama mendidik, bukan saling menyalahkan. Miss, Dina minta maaf ya. Dina janji akan rajin belajar dan akan selalu mengerjakan tugas. Aku melihat ketakutan, aku melihat risiko, tapi aku juga melihat ketulusan. Jika semua orang takut jadi guru, siapa yang akan mengajarkan adab? Siapa yang akan menuntun dengan hati? Aku mungkin takut, tapi aku tidak akan mundur. Aku akan jadi guru. Guru yang bijak, guru yang sabar, guru yang memahami zaman. Ilmu bisa kau cari di layar yang bersinar, namun adab dan nurani butuh hati yang sabar. Guru tak tergantikan walau zaman berjalan, karena cinta dan keteladanan tak dibuat oleh mesin. Pendidikan adalah tentang ilmu dan cinta. Kepada seluruh peserta, penamatan diharapkan untuk berdiri.